Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita wa barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli, amma ba'du. Bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian, rahimani wa rahimakumullah. Semoga kita semua yang hadir di majelis ini senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah Bapak Ibu, pada malam ini kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bersama-sama melanjutkan kaji kitab Riyadhus Shalihin, ya, karya Al-Imam An-Nawawi rahimahullah. Dan pada kesempatan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu bab istihbabu tarkit tarafu'i fil libasi tawadhu'an. Anjuran untuk meninggalkan bermewah-mewah dalam pakaian karena tawadu, ya. Tawadu tentu lillahi ta'ala, karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah Bapak Ibu dan jamaah sekalian, pada bab ini Al-Imam An-Nawawi menyebutkan satu hadis dari Mu'ad bin Anas radhiyallahu anhu. Kata Mu'ad bin Anas, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau bersabda, man tarakal libasa tawadu'an lillah, barang siapa yang meninggalkan pakaian libas, yang dimaksud di sini pakaian yang mewah, tawadu'an lillah, karena tawadu kepada Allah. Jadi dia meninggalkan pakaian mewah karena tawadu kepada Allah, karena Allah tawadu. Wa huwa yaqdiru alaih, padahal dia mampu, gitu. Berpakaian mewah dia mampu. Yang mungkin harga baju 20 juta dia mampu. Tapi dia tinggalkan itu karena tawadu karena Allah. Maka da'ahu Allahu yaumal qiyamati ala ru'usi al-khalaiqi, Allah akan memanggilnya kelak nanti pada hari kiamat ala ru'usil khalaik, ya, di hadapan semua makhluk, hatta yukhayyirahu min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha. Nah, sehingga dia dipersilahkan oleh Allah Ta'ala untuk memilih, ya, untuk memilih perhiasan iman yang mana yang mau dia pakai, ya, hatta yukhayyirahu, sehingga dia dipersilakan oleh Allah Ta'ala untuk memilih min ayyi hulalil imani sya'a yalbasuha, mana perhiasan, ya, atau pakaian dari perhiasan keimanan yang mau dia pakai. Allah beri kebebasan dia untuk milih mau pakaian yang mana, pakaian perhiasan keimanan. Hadis rawahu At-Tirmidzi, dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Nah, bapak-bapak dan ibu-ibu serta jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Di antara faedah penting dari hadis ini adalah bahwa barang siapa orang yang meninggalkan berpakaian mewah atau tidak bermewah-mewahan dalam berpakaian karena tawadhu,
Ya, bukan karena bakhil, enggak, tapi karena tawadhu dan untuk menunjukkan zuhud, ya, sikap zuhud. Kana lahu al-ajru al-mansusu alaih, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang disebutkan tadi itu. Kelak di hari kiamat Allah akan memberikan kepada dia kebebasan untuk milih pakaian perhiasan keimanan yang dia mau. Nah, ini tentu suatu keutamaan luar biasa yang Allah berikan kepada mereka yang tawadhu, ya, berpakaian tawadhu, padahal dia mampu. Apa sih tawadhu itu, Bapak Ibu? Tawadhu itu para ulama menggambarkan tawadhu, ya, kan najmi laha linadhirin ala sofahatil ma'i fahuwa rafi'un wala takun kaddukhani ya'lu bi nafsihi fahuwa wadi'un. Jadi tawadhu'lah kamu seperti bintang yang ketika dilihat di atas permukaan air, ada air kolam gitu ya, air jernih, kita lihat bintang di atas permukaan air. Bintang itu di atas atau di bawah? Yang benar. Kita lihat bintang di air, di atas atau di bawah? Di bawah. Nah, jadi orang tawadhu itu seperti bintang yang dilihat oleh orang di atas permukaan air. Orang itu nganggap dia rendah, iya kan? Fahuwa rafi'un, padahal sesungguhnya dia itu tinggi. Nah, itu tawadhu itu begitu. Orang ngelihat ini orang kere nih pasti ini. Kelihatan dia orang kere gitu kan. Nah, ini orang biasa ini. Padahal ternyata dia orang kaya, orang berilmu. Tapi dia tawadhu gitu. Nah, itu bagaikan tadi kan najmi la halinadhirin ala sofahatil ma'i fahuwa rafi'un wala takun kaddukhan, dan janganlah engkau seperti asap, kata para ulama. Ya'lu bi nafsi, naik sendiri dia ke atas. Fahuwa wadi'un, padahal setinggi-tinggi asap itu tetap rendah. Nah, jadi paling sampai ke awan. Awan itu, ya, bapak-bapak dan ibu-ibu serta ikhwas sekalian, kalau kita naik pesawat, awan itu ada di atas pesawat atau di bawah pesawat? Di bawah, ya. Jadi pernah kami dari Jogja ke Surabaya naik pesawat pas hujan deras itu. Tapi pesawatnya nggak kehujanan karena awannya itu di bawah pesawat. Nah, ini. Jadi jangan seperti dukhon tadi ya. Dia meninggi-ninggikan dirinya sendiri padahal dia sebenarnya rendah. Nah, itu tawadhu. Nah, maka orang yang tawadhu dia akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Tadi diberikan kebebasan untuk memilih pakaian perhiasan iman yang dia mau. Bapak Ibu dan jamaah sekalian, ya, andai kata kita punya teman punya toko baju, lalu kita main ke rumahnya, lalu dia mengajak kita ke toko bajunya bagus-bagus. Kira-kira lebih senang mana? Dia memberikan kita baju, tapi dia sendiri yang milih. Nah, dia pilih baju ini, ya, ini untuk antum. Atau yang kedua, dia bilang kepada kita, antum mau baju yang mana saja silahkan pilih. Lebih senang yang pertama atau kedua? Baru di dunia lah itu ya. Baru di dunia kita lebih senang ketika ada teman kita, dia bos gitu ya, punya toko pakaian, lalu dia mau memberikan hadiah kepada kita baju, dan dia memberikan kebebasan kepada kita untuk milih baju yang mana saja yang kita mau. Pokoknya terserah antum deh, tuh pilih dari ujung sana sampai ujung sana, antum bebas milih. Nah, tentu kita lebih senang ini kan, walaupun kita dikasih langsung juga senang. Cuman kalau kita diberi kebebasan untuk memilih, tentu itu lebih menyenangkan lagi. Nah, itu nanti akan kita rasakan
di hari kiamat ya, kita akan diberikan kebebasan memilih pakaian oleh Allah Ta'ala jika kita di dunia tawadu ya, meninggalkan pakaian mewah karena tawadu lillahi ta'ala. Nah ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yaitu di antara kesimpulan penting dari hadis ini. Baik. Kemudian dalil bab berikutnya Bapak Ibu. Istihbabut tawassuti fil libas. Anjuran untuk bersikap pertengahan dalam pakaian. Bersikap pertengahan dalam pakaian. Maksudnya apa? Maksudnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kita tidak pakai baju terlalu mewah, juga tidak pakai baju terlalu jelek. Itu ya, maka yang bagus itu tawassut ya. Berdasarkan hadis dari Amru bin Su'aib an abihi, dari bapaknya, an jaddihi, dari kakeknya radhiyallahu anhu, qala, dia mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, innallaha yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdih. Hadis rawahu at-Tirmidzi wa qala hadisun hasan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam At-Tirmidzi dan beliau mengatakan hadis ini hasan. Nah, artinya apa Bapak Ibu? Rasul bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala, innallaha, sesungguhnya Allah Ta'ala, yuhibbu, senang, an yara, melihat, asara nikmati, ya, apa itu, penampakannya dari nikmatnya ala abdihi, kepada hambanya. Maksudnya Bapak Ibu dan jamaah sekalian, misalnya kita dapat nikmat dari Allah Ta'ala, lalu kita ini menunjukkan kalau kita dapat nikmat gitu. Nah, kita tunjukkan kalau kita dapat nikmat. Misalnya kita dapat gaji gitu ya, cukup bahkan lebih untuk kebutuhan sehari-hari terpenuhi, masih ada sisa. Selain kita sedekahkan, kita masih punya sisa untuk beli pakaian. Nah, sehingga kita pakai baju yang kelihatannya bagus ya, tapi tadi tidak mewah, bagus, matching kelihatannya, itu pantas. Nah, itu Allah senang gitu. Kalau ada hambanya dapat nikmat dari Allah Ta'ala, lalu dia perlihatkan kalau dia itu mendapat nikmat dari Allah Ta'ala. Nah, Allah senang. Innallaha yuhibbu an yara asara ni'matihi ala abdihi. Jadi kalau nikmat Allah itu nampak kelihatan dari hambanya, itu Allah senang. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, kesimpulan penting dari hadis ini adalah ya, yustahabu izharu ni'matillah wa tahaddusu biha. Dianjurkan menampakkan nikmat Allah Ta'ala ya, dan membicarakan. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dalam surah Ad-Duha ya kalau tidak salah. Dan adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka sampaikanlah, bicarakanlah. Ya alhamdulillah saya dapat nikmat ini dan itu dan seterusnya. Nah, jadi itu dianjurkan, menunjukkan nikmat Allah dan membicarakan nikmat Allah Ta'ala. Nah, karena ini adalah sebagai bentuk kesyukuran, bisyartin alla yakuna biqasdil fakhr. Syaratnya tentu tidak dalam rangka untuk membangga-banggakan dirinya. Syaratnya itu, ketika dia cerita tentang nikmat, nah, bukan dalam rangka untuk berbangga-bangga, tapi sekedar untuk menyampaikan bahwa alhamdulillah saya nih dapat nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu perlu dibicarakan ya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits, dan adapun dengan nikmat Tuhanmu, maka bicarakanlah. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian, termasuk tadi menunjukkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang kedua, dianjurkan ya, yustahabu at-tawassutu fil libas. Dianjurkan untuk bersikap pertengahan dalam berpakaian. Nah, karena kalau kita pakai baju terlalu mahal, itu berarti bermewah-mewahan,
Dan itu termasuk nanti ya libasus suhroh. Atau kita pakai baju terlalu jelek gitu ya. Nah ini juga tidak bagus ya. Kecuali kalau kita pakai baju ya, pertengahan tadi sebagai bentuk tawadhu kita kepada Allah Ta'ala untuk mengikuti para salafus saleh. Nah, dan amalan kita dalam berpakaian itu tentu tergantung tujuan yang ada di dalam hati kita ya. Fal a'malu bi maqasidiha. Jadi ini Bapak Ibu dan sekalian ya. Jadi ada keterangan bahwa di antara pakaian yang tidak boleh kita pakai itu adalah libasus suhroh. Nah, libasus suhroh itu adalah pakaian yang haram dipakai karena Nabi SAW beliau menyebutkan dalam hadis yang sahih riwayat Abu Daud, termasuk Al-Imam An-Nasai, Ibnu Majah wa Ahmad, dihasankan oleh Syekh Al-Albani dan Syekh Su'aib Al-Arnaud. Kata Nabi apa? Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Man labisa sauba suhrati fid dunya, albasahullahu sauba mazallatin yaumal qiyamah." Barang siapa yang memakai pakaian suhroh di dunia, maka Allah akan pakaikan kepadanya pakaian kehinaan kelak nanti di hari kiamat. Nah, jadi libasus suhroh itu adalah pakaian yang terlalu mencolok, mahal, kelihatan sekali, nampak sekali ya, mencolok. Atau sebaliknya. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, kata Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri, kedua-duanya adalah suhroh. Ya, pakai baju yang terlalu mahal harganya, terlalu mewah, itu termasuk libasus suhroh. Atau pakaian yang rodiah, ya, allati yahtaqiru fiha wa yastadhillu dinahu, pakaian yang hina, yang jelek, yang menyebabkan dia dihinakan, ini juga termasuk libasus suhroh. Maka ya sengaja kita pakai baju tambalan, compang-camping gitu ya. Padahal sebenarnya kita pakai baju normal bisa. Tapi ini orang pas kita lewat itu melihat, ini kok pakaiannya begini amat gitu ya. Jadi perhatian orang karena jeleknya pakaian yang kita pakai. Nah, itu juga termasuk libasus suhroh yang dihindari oleh para ulama karena itu diancam oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Man labisa, nah, kata Nabi tadi, libasas suhrati, barang siapa yang memakai pakaian suhroh, albasahullahu yaumal qiyamati libasa mazallatin au sauba mazallatin yaumal qiyamah. Allah akan pakaikan kepadanya pakaian kehinaan kelak nanti pada hari kiamat. Nah, ini Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Ya, di antara kesimpulan penting dari hadis yang ada dalam bab anjuran untuk berpakaian secara pertengahan, tidak terlalu mewah juga tidak terlalu jelek. Jadi normal-normal saja seperti yang mungkin Bapak Ibu biasa lakukan ya. Ya, saya kira ini ya beberapa kesimpulan penting dari dua bab, dan masing-masing bab yang tadi kita bahas itu ada dua hadis ya. Baik, karena waktu kita terbatas, nah ini jam 6:39 ya. Ya. Kalau kita tambah nanti waktunya kelebihan. Jadi kita cukupkan sampai sini dulu pembahasan hadisnya. Selebihnya kita punya waktu sekitar 15 menit ke depan untuk tanya jawab. Yang mau bertanya kami persilahkan. Ada yang mau bertanya? Ada, monggo Pak Rudi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Saya memahami bahwa
Ya. Terus yang kedua, kebanyakan kita bersangka bahwa sunnah itu hukumnya mustahab, jadi sunnah itu hukumnya sunnah. Maka orang tidak memperhatikan terkait dengan anjuran-anjuran di dalam sunnah itu, bahkan mereka memilih untuk tidak mengikuti sunnah, tapi mengikuti kesenangannya sendiri. Dan bahkan kadang-kadang misalnya masalah rambut panjang itu yang saya tahu kalau sholat tidak boleh digelung. Ya. Nah mereka bilang itu sunnah aja, jadi digelung aja nggak apa-apa. Atau isbal juga seperti itu. Yang demikian itu bagaimana Ustaz? Ya. Terima kasih. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terima kasih Pak Rudi. Yang pertama tentang bolehkah kita berharap mendapat pahala ya dari Allah Ta'ala ketika kita memakai pakaian yang biasa dipakai oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Contoh imamah ya. Rasul sering pakai imamah. Imamah itu surban ya yang diikatkan di atas kepala, kadang pakai kolan suah, kadang tidak ya. Rasul itu kadang pakai imamah bi kolan suwatin au duna kolan suah, kadang dengan pecinya. Lalu kita apa hukumnya itu ya? Memakai gamis, memakai imamah. Nah, apakah ini termasuk dalam kategori al-umur al-mustahabbah, perkara yang dianjurkan, atau ini al-umur al-mubahah, perkara yang mubah saja? Gitu. Nah, Bapak Ibu dan jamaah sekalian, sebagian ulama mengatakan pakaian termasuk gaya rambut ya. Nabi itu kadang-kadang panjang, kadang-kadang pendek juga. Panjangnya tidak melebihi pundak. Itu adalah perkara mubah karena itu dilakukan Nabi sesuai dengan adat kebiasaan masyarakat Arab. Adat kebiasaan masyarakat Arab. Maka ini perkara mubah. Karena Abu Jahal, Abu Lahab juga sama ya, pakai gamis gitu ya. Orang-orang Arab sampai sekarang bahkan mereka senang gamis. Nah, maka itu adalah suatu yang dilakukan oleh Nabi sesuai dengan adat atau kebiasaan masyarakat di mana beliau hidup. Maka itu masuknya dalam kategori al-umur al-mubahah, bukan al-umur al-mustahabbah. Boleh aja. Nah, tapi ada sahabat Abdullah bin Umar diantaranya, apapun yang dipakai oleh Nabi, beliau selalu ingin niru gitu. Hatta sendal Nabi seperti apa, beliau akan buat sendal seperti yang dipakai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apa? Ittiba'an au iktidaan bi Rasulillahi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ingin mengikuti Nabi manusia terbaik, maka tentu cara-cara yang beliau lakukan itu cara-cara yang paling baik ya, termasuk cara pakai sendal, berpakaian dan seterusnya. Nah, kita lalu berharap ya Allah, saya ngikutin Nabi, berharap mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, apakah boleh? Tentu boleh ya. Karena tadi niat kita untuk ngikutin Nabi. Nah, sementara ngikutin Nabi adalah perkara yang diperintahkan di dalam ya syariat, di dalam syariat. Nah, ya misalnya Al-Qur'an ada ayat berbunyi khuzu ma atakumur rasulu. Ya, ambillah apa yang datang kepada kalian dari Rasul. Nah, itu. Jadi kita disuruh oleh Allah Ta'ala untuk mengambil apa yang dibawa oleh Nabi sampai kepada kita. Nah, ini Pak Rudi ya. Jadi boleh kita berharap mendapatkan pahala dari cara kita berpakaian ya. Hanya saja begini catatan. Hendaknya kita berpakaian itu tidak menyelisihi kebiasaan masyarakat pada umumnya. Gitu.
Nah, karena itu termasuk minas suhro. Wa minas suhrati aidan libasa, ya, libasun matun kiruhu adatul mujtama wa taqaliduhu. Termasuk di antara libasus suhro itu adalah pakaian yang diingkari oleh kebiasaan masyarakat, yang biasa dilakukan di masyarakat. Nah, contoh gini, dulu waktu kami kuliah, ada salah satu mahasiswa itu, dia selalu pakai gamis dan selalu pakai imamah waktu kami kuliah. Dan semua orang kalau dia lihat lewat, matanya memandang kepada dia waktu kuliah dulu. Dan tiap hari gitu, pakaiannya selalu gamis. Nah, ini kenapa setiap orang yang melihat dia pasti akan memandang kepada orang ini? Apa sebabnya kira-kira? Karena beda sendiri. Nah, ini bisa dianggap libasus suhro itu. Walaupun tadi sebenarnya itu pakaian yang paling disukai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, Nabi sendiri kan menyesuaikan dengan kebiasaan masyarakat di mana beliau hidup. Nah, yang penting menutup aurat itu ya, tidak berlebih-lebihan dalam kemewahan, tidak berlebih-lebihan dalam kejelekan ya, dalam pakaian yang jelek. Jadi itu yang perlu diperhatikan ya. Jangan sampai kita beda banget deh gitu. Nah, tapi kalau udah biasa orang di masjid ini pakai gamis ya, udah biasa orang lihat pakai imamah gitu ya. Nah, berarti udah tidak aneh lagi. Lalu kita berharap dapat pahala. Kalau yang ditanyakan boleh ya. Kita berharap karena mengikuti Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya itu baru di Allahu a'lam bishawab. Nah, kemudian yang kedua, nah sebenarnya antara sunnah dengan mustahab itu beda ya. Kalau Bapak Ibu kita ditanya ada berapa hukum ya, al-ahkam asyariyah at-taklifiyah. Jadi dalam syariat Islam itu ada yang disebut dengan al-ahkam asyariyah at-taklifiyah. Hukum syariat yang bersifat taklifi. Taklifi itu dibebankan kepada kita selaku hamba. Ada berapa hukum taklifi itu? 5. 1 apa? Wajib. 2 apa? 1 wajib, 2 apa? 2 sunnah, 3 apa? Mubah. 4 apa? Makruh. 5 apa? Haram. Nah, ini sebenarnya yang sunnah ini tidak pas ya. Yang betul mustahab gitu ya. Karena sunnah itu adalah sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi dan para sahabat. Salat maghrib, salat isya itu sunnah Nabi. Salat ba'diyah qobliyah itu adalah sunnah Nabi. Cuma tingkatannya dalam ahkam at-taklifiyah beda. Kalau salat isya, maghrib dan 5 waktu itu namanya hukumnya wajib, sementara salat ba'diyah qobliyah itu namanya mustahab. Tapi sama-sama sunnah itu. Nah, ini kadang orang sering keliru. Nah, akhirnya tadi muncul pandangan wah iki kan cuma apa itu sunnah? Sunnah. Nah, banyak ulama yang memberikan pengertian sunnah itu apa? Suatu amalan ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu, kan itu. Suatu amalan yang pelakunya akan diberi pahala, ma yusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu, dan orang yang meninggalkannya tidak akan diazab. Itu sunnah menurut sebagian ulama fikih, kan gitu. Nah, akhirnya kamu kok nggak sholat ba'diyah isya? Wah, ini kan cuma sunnah. Kenapa dia bilang kok ini kan cuma sunnah? Artinya kalau saya nggak melakukan saya dosa nggak? Enggak kan? Akhirnya dia menggampang-gampangkan sunnah.
Karena alasan sunnah itu apabila ditinggalkan tidak berdosa. Banyak orang akhirnya meremehkan sunnah. Padahal semua sunnah Nabi itu ya di dalamnya ada kebaikan, Bapak Ibu dan jemaah sekalian. Baik hukumnya wajib ataupun mustahab. Yaitu bahkan kata Rasul ya ada hadis yang kita disuruh untuk mengikuti sunnah-sunnah Nabi ya. Nah ini Bapak Ibu sekalian, jadi maka keliru ya kalau ada orang punya anggapan ini kan cuman sunnah. Padahal semua sunnah Nabi itu adalah kebaikan. Jadi itu Pak Rudi. Ya memang itu perspektif yang perlu diperbaiki ya. Nah, bahwa sunnah itu adalah segala sesuatu yang biasa dilakukan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tapi tadi bisa derajatnya wajib, bisa derajatnya mustahab. Ya baik, itu Bapak Ibu dan jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Yang bisa kami sampaikan ya, karena waktu kita yang terbatas, jadi kita cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mudah-mudahan bermanfaat. Mari kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama alaihim ajmain. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.